Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fardan Subagja dari 12 IPA 3. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kimia unsur. Sudah ada lebih dari 100 buah unsur kimia yang teridentifikasi dan juga dikenal secara luas. Pada umumnya, unsur dapat kamu temukan di alam, namun ada juga unsur yang merupakan buatan manusia. Meskipun ada sejumlah kecil unsur ditemukan dalam bentuk unsur yang bebas seperti nitrogen, oksigen, dan belerang, sebagian besar unsur ditemukan dalam bentuk senyawa. Dalam pembahasan kali ini, kamu akan menemukan pembahasan mengenai unsur-unsur, dimulai dari unsur kimia, pengelompokan unsur kimia, sifat unsur, manfaat unsur, juga cara untuk kemudian dapat menentukan kadar suatu unsur kimia yang terdapat di dalam suatu zat atau produk. Pengertian unsur kimia. Unsur kimia adalah suatu spesies atom yang memiliki jumlah proton yang sama dalam inti atomnya, yaitu nomor atom atau Z yang sama. Pengelompokan unsur kimia. Dari 118 jenis unsur kimia yang sudah teridentifikasi, dilakukan pengelompokan atau klasifikasi terhadap unsur-unsur tersebut. Untuk dapat memudahkan klasifikasi atau pengelompokan, ahli kimia Mendeleev kemudian membuat suatu tabel yang kemudian disebut sebagai tabel periodik unsur. Berdasarkan susunan yang diurutkan dari nomor dan massa atom, pengelompokan unsur kimia tersebut kemudian menghasilkan beberapa golongan atau kelompok unsur, yaitu 1. Golongan logam alkali. Golongan ini dapat kamu temukan dalam tabel periodik unsur pada kolom tabel pertama. Unsur yang tergolong di dalam golongan ini memiliki atom yang berkilau dengan tekstur yang tidak terlalu keras, sehingga kemudian dapat kamu potong dengan pisau. Unsur yang digolongkan pada golongan alkali tanah cenderung mudah sekali untuk melakukan reaksi atau reaktif, mudah terbakar dan meledak saat terkontak dengan air. 2. Golongan logam alkali tanah. Golongan yang berada pada kolom kedua pada tabel periodik unsur ini memiliki 2 buah elektron pada kulit yang terluar, sehingga kemudian tidak sereaktif golongan logam alkali. Unsur yang tergolong di dalam golongan logam alkali tanah cenderung sulit untuk ditemukan dalam bentuk bebas. 3. Lantanida. Golongan lantanida. Golongan ini dimulai dari atom dengan nomor 57 hingga dengan 71. Unsur dalam golongan ini terlalu banyak sehingga kemudian dipisah menjadi bagian tersendiri di bawah tabel. 4. Golongan actinida. Seperti golongan lantanida, golongan actinida juga terpisah dari tabel dan ditempatkan di bawah tabel karena jumlahnya yang banyak. Unsur dengan nomor atom 89 hingga 103 digolongkan menjadi senyawa actinida. Semua unsur pada golongan ini cenderung bersifat radioaktif. 5. Golongan logam transisi. Unsur-unsur yang digolongkan sebagai logam transisi memiliki tekstur yang keras namun mudah untuk ditempa, memiliki nilai konduktivitas yang baik, dan juga mengkilap. Banyak unsur logam transisi yang dikenal secara luas, seperti perak, besi, dan emas. Nomor 6. Golongan halogen. Unsur yang termasuk ke dalam golongan halogen cenderung reaktif dan membentuk senyawa atau berpasangan dengan logam alkali dan kemudian menghasilkan garam. Setelah itu ada golongan gas mulia yang terakhir. Unsur pada golongan ini cenderung bersifat stabil, di mana senyawa gas mulia tidak reaktif. Senyawa gas mulia juga tidak berbau dan tidak memiliki warna. Sifat-sifat unsur kimia. Sifat yang dimiliki unsur dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Sifat atomik. Sifat atomik unsur meliputi energi ionisasi, afinitas elektron, konfigurasi elektron, jari-jari atom, keelektronegatifan. 2. Sifat fisik. Sifat fisik suatu unsur meliputi bau, warna, kekerasan, kerapatan, titik leleh, titik didih, daya hantar listrik, dan daya hantar panas.
3. Sifat kimia. Sifat kimia pada suatu unsur meliputi tingkat kereaktifan, sifat keasaman, dan daya reduksi dan daya oksidasi. Setelah itu kita ada kelimpahan unsur kimia di alam. Seperti yang sebelumnya sudah saya jelaskan, unsur gas mulia tidak ditemukan berpasangan dan membentuk senyawa, namun ditemukan dalam bentuk atom. Meskipun begitu, saat ini kita sudah bisa melakukan sintesis gas mulia dari senyawanya. Gas mulia seperti helium, neon, argon, krypton, dan xenon banyak ditemukan dalam udara kering. Unsur-unsur halogen yang sangat reaktif berbeda halnya seperti gas mulia. Unsur halogen tidak ditemukan dalam bentuk atom, melainkan dalam bentuk senyawa atau sudah bereaksi. Unsur klor banyak ditemukan sebagai penyusun garam. Unsur fluor pada gigi manusia dan hewan. Unsur iod pada larutan garam di bawah tanah daerah Amerika dan Jepang. Unsur alkali yang sangat reaktif ditemukan dalam bentuk senyawa seperti NaCl, NaNO3, KCl, KNO3. Unsur alkali tanah juga ditemukan di alam dalam bentuk senyawa seperti CaCO3, MgCO3, CaCO3, MgCO3, MgCl2, dan BaCO3. Unsur kimia lainnya yang banyak sekali ditemukan di alam adalah unsur sulfur atau belerang, oksigen, silikon, karbon, aluminium, nitrogen, dan hidrogen. Setelah itu ada manfaat unsur kimia. Semua unsur kimia memiliki manfaatnya masing-masing. Namun kali ini saya akan menjelaskan manfaat dari beberapa unsur kimia, yaitu unsur karbon. Unsur ini merupakan komponen penyusun dari semua senyawa atau bahan organik. Minyak bumi, batu bara, gas alam, dan bahan bakar juga merupakan senyawa yang disusun oleh atom karbon. Jika kamu pernah mendengar berlian murni, kamu harus tahu bahwa atom karbon adalah satu-satunya komponen yang dimiliki oleh berlian murni. Nomor 2, unsur hidrogen. Unsur hidrogen menyusun kurang lebih 90% dari atmosfer bumi, sehingga merupakan unsur yang melimpah di bumi. Unsur ini sering digunakan untuk bahan bakar, baik gas maupun cairan. Unsur aluminium. Setelah itu ada unsur aluminium. Aluminium merupakan jenis logam dengan bobot yang relatif ringan dan juga tahan terhadap korosi dengan tekstur yang lunak. Hal ini kemudian menyebabkan unsur aluminium banyak digunakan pada peralatan dapur, kaleng makanan, dan suku cadang otomotif. Setelah itu ada unsur natrium. Logam natrium dapat kamu gunakan sebagai reduktor pada reaksi pemisahan silikon dan boron, sebagai medium penghantar kalor atau panas atau dalam fase cair, dan reaktan pada reaksi pembentukan TEL atau senyawa anti knock pada bensin. Sedangkan senyawanya, misal NaCl, dapat digunakan sebagai bumbu masak, larutan infus, dan pengawet makanan. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.